kita memikirkan suatu persamaan atau bilangan ketika masih belajar di SD, salah satu yang dipelajari dalam matematika misalnya 2 kali berapa ditambah 5 sama dengan 7, atau 3 ditambah berapa sama dengan 8. Nah, di sini kita cukup menebak saja. Jadi 3 tambah berapa hasilnya 8. Otomatis nilai yang dimaksud ini adalah 8 kurang 3 atau 5. Nah, sekarang di bagian ini yang agak lebih susah. 2 dikali berapa ditambah 5 hasilnya 7. Nah, kalau dimulai mungkin ada yang kerjakan seperti ini. Coba nilai 1. Jadi 2 kali 1, 2 tambah 5, 7. Nah, jadi di sini betul nilainya adalah 1. Ya, kemudian nilai di sini adalah 5. Jadi untuk bagian sekarang, titik-titik akan kita ganti dengan variabel atau huruf-huruf. Contohnya 2. Jadi di sini saya tuliskan 2 dikali, misalnya titik-titik saya ganti dengan A. Jadi titik-titiknya di sini diganti, misalnya saya ganti dengan A. Jadi 2 kali A ditambah 5 hasilnya adalah 7. Atau saya tuliskan di bagian bawah 2 kali A, angka kali tidak perlu ditulis. Berarti saya tuliskan langsung 2A ditambah 5 sama dengan 7. Nah, kemudian di sini 3 tambah titik-titik sama dengan 8. Berarti 3 ditambah titik-titik. Jadi titik-titiknya ini saya ganti dengan satu huruf, yaitu misalnya B. Jadi 3 tambah B sama dengan 8. Ya, jadi sama dengan 8. Nah, inilah yang disebut kalimat terbuka. Kenapa disebut kalimat terbuka? Karena kita belum tahu 2A tambah 5 sama dengan 7 itu benar atau salah. Nah, mungkin ada yang berpikir, oh ini salah. Karena 2A tambah 5 sama dengan 7 itu ya tidak pernah diajarkan di matematika. Ada huruf-huruf dijumlahkan. Jadi salah dong. Nah, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Sebenarnya ini kita belum tahu benar atau salah. Karena kenapa? Kita belum tahu nilai A di dalam berapa. Jadi ini disebut dengan kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Jadi 2A tambah 5 sama dengan 7, kita belum tahu benar atau salah kalau nilai A belum diganti. Sama juga dengan 3 tambah B sama dengan 8. Jadi 3 tambah B sama dengan 8 belum diketahui kebenarannya kalau B belum diganti dengan satu angka yang kita mau. Nah, setelah kita ganti angka A dengan B, maka selanjutnya dapat diketahui kebenaran suatu kalimat tersebut. Contohnya bagaimana? Misalnya untuk 2A tambah 5 sama dengan 7. Jadi saya ganti A misalnya 1, maka 2 kali A berarti 2 kali 1 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti 2 kali 1 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, benar. Kalau 2 tambah 5 sama dengan 7, berarti ketika saya ganti A dengan 1, berarti ketika saya ganti di sini, ketika saya ganti A sama dengan 1, maka kalimat 2A tambah 5 sama dengan 7 itu bernilai benar. Jadi saya tuliskan di sini A sama dengan 1 berarti bernilai benar. Nah, bagaimana ketika saya ganti A sama dengan 2? Apakah ini juga benar atau salah? Berarti 2 kali A, 2, ditambah 5 sama dengan 7. Berarti 2 kali 2, 4, ditambah 5 sama dengan 7. Nah, seharusnya 4 tambah 5 itu 9.
Tapi di sini kan 7. Berarti ketika saya ganti A sama dengan 2, berarti kalimat tersebut bernilai salah. Nah, sama aja dengan 3 tambah B. Misalnya saya ganti A sama dengan 4. Jadi ketika 3 tambah B, kemudian B saya ganti dengan 4, maka 3 tambah B, 4 sama dengan 8. Nah, ini salah, karena 3 tambah 4 itu seharusnya 7. Berarti kesimpulannya B sama dengan 4 itu salah. Berarti kalimat ketika B sama dengan 4, berarti ini disebut dengan kalimat salah. Nah, selanjutnya bagaimana jika saya ganti B sama dengan 5? B sama dengan 5, maka 3 tambah 5 sama dengan 8. Berarti 3 tambah 5, 8 sama dengan 8. Nah, berarti ini ketika B sama dengan 5, maka ini adalah kalimat yang benar. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita ganti A dengan suatu bilangan tertentu dan ternyata itu benar, contohnya A sama dengan 1, ya. Misalnya A sama dengan 1 benar, berarti ini bisa disebut A sama dengan 1 adalah penyelesaian atau akar. Penyelesaian dari 2A tambah 5 sama dengan 7. Nah, sementara itu, karena B sama dengan 5 benar untuk 3 tambah B sama dengan 8, sehingga saya sebutkan seperti ini. B sama dengan 5 adalah penyelesaian atau bisa juga disebut akar dari 3 tambah B sama dengan 8. Jadi akar itu tidak hanya kita sebut kalau misalnya akar 25, bukan juga, ya. Bukan hanya akar 25 itu disebut sebagai akar, tapi juga salah satunya adalah ketika kita dapat penyelesaian dari kalimat-kalimat seperti ini. Nah, selanjutnya untuk 2A tambah 5 sama dengan 7, misal 2A tambah 5 sama dengan 7 dan juga 3 tambah B sama dengan 8, ini disebut sebagai persamaan linear satu variabel. Jadi saya bisa beri keterangan di sini bahwa persamaan linear satu variabel hanya mengandung satu variabel, yaitu variabel A. Kalau misalnya 3 tambah B sama dengan 8 hanya mengandung variabel B, sehingga ini disebut dengan persamaan linear satu variabel. Jadi kalau persamaan pertama tadi 2A tambah 5 sama dengan 7, hanya ada variabel A dan ini hanya variabel B. Nah, bagaimana kalau di dalamnya ada dua variabel, misalnya 3A tambah 5, 5B sama dengan 10 misalnya. Jadi di sini saya bisa tuliskan 3A tambah 5B sama dengan 10. Nah, ini bukan lagi persamaan linear satu variabel karena ada dua variabel di dalam atau ada dua huruf di dalam, yaitu A dengan B. Sehingga ini kita tidak sebut sebagai persamaan linear satu variabel, tapi persamaan linear dua variabel. Nah, fokus kita di sini hanya membahas tentang persamaan linear satu variabel. Salah satu contoh yang membahas tentang kalimat benar dan kalimat salah, saya bisa sebutkan di sini, misalnya 10 tambah C sama dengan 8. Nah, otomatis kalau kita pikir di sini 10 tambah berapa hasilnya 8. Ini kok ditambah hasilnya malah berkurang. Nah, berarti C di sini bisa saya ganti mungkin dengan 0. Tapi kalau saya ganti C sama dengan 0, berarti 10 tambah 0 sama dengan 8. Nah, ini kalimatnya salah. Nah, misalnya saya dapat C sama dengan negatif 2, berarti 10 tambah negatif 2 sama dengan 8. Nah, ini kalimatnya benar. Nah, misalnya ada soal lain seperti ini. 3x tambah 5 sama dengan 8. Nah, ini masih bisa kita tebak. 1.
Nah, apakah kita akan terus-menerus menebak angka-angkanya? Nah, di dalam persamaan linear satu variabel ini kita akan mempelajari juga cara mengerjakan persamaan linear satu variabel. Jadi sebelumnya saya ingin tekankan di bagian atas kalau C sama dengan negatif 2, maka saya bisa sebut C sama dengan negatif 2 adalah akar atau penyelesaian dari persamaan 10C sama dengan 8. 10 tambah C sama dengan 8. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara saya mengerjakan itu tanpa harus menebak satu persatu. Nah, sebelumnya ada yang namanya persamaan yang ekuivalen. Apa itu istilah? Jadi saya akan memberikan bayangan tentang bagaimana pengertian persamaan yang ekuivalen. Nah, kita akan perhatikan di bagian ini. Jadi persamaan yang ekuivalen itu saya bisa tuliskan seperti ini. Jadi misalnya ada persamaan, contohnya P tambah 8 sama dengan 10 dan P sama dengan 9 kurang 7. Nah, kelihatannya ini bagaimana ya dengan ekuivalen? Apa hubungannya dengan kedua persamaan ini? Jadi, kita bisa lihat di sini kira-kira nilai P-nya berapa supaya P tambah 8 sama dengan 10. Otomatis di sini saya bisa tuliskan bahwa P yang benar adalah 2. Jadi, ketika saya ganti P sama dengan 2, maka otomatis 2 tambah 8 hasilnya 10. Nah, ini benar. Berarti benar bahwa P sama dengan 2, sehingga ini disebut dengan akar atau penyelesaian. Berarti P sama dengan 2 adalah akar atau penyelesaian. Nah, bagaimana dengan P sama dengan 9 kurang 7? Berarti di sini saya bisa ganti bahwa P sama dengan 2. Nah, dari dua persamaan ini, P sama dengan P tambah 8 sama dengan 10 dan P sama dengan 9 kurang 7, kita dapat P sama dengan 2. Berarti persamaan P tambah 8 sama dengan 10 dan P sama dengan 9 kurang 7 itu sama. Karena kenapa? Akar dan penyelesaiannya sama-sama 2. Sehingga persamaan P tambah 8 sama dengan 10 dengan P sama dengan 9 kurang 7 itu disebut dengan ekuivalen. Ya, saya bisa tuliskan di sini ekuivalen. Supaya kita nggak repot tulis ekuivalen, kita cukup gunakan simbol seperti ini dalam matematika. Ya, ekuivalen. Jadi ada tanda panah kedua arah, berarti tandanya persamaan tersebut sama. Sehingga kita sebut dengan ekuivalen. Mau tulis ekuivalen atau pakai simbol, terserah dari kalian mana yang nggak ribet. Bagaimana jika ada persamaan seperti ini? Kita mau lihat lagi satu persamaan yang lain. Misalnya, 3A sama dengan 6 atau 3 kali A sama dengan 6 dan 2 tambah A sama dengan 7. Nah, untuk saat ini kita masih main tebak-tebakan, jadi 3 kali berapa sama dengan 6? Berarti A sama dengan 2 dan 2 tambah A sama dengan 7. Berarti di sini A sama dengan 5. Ternyata kedua persamaan ini nilai A tidak sama, sehingga saya bisa tuliskan bahwa 3A sama dengan 6 dan 2 tambah A sama dengan 7. Saya bisa sebut bahwa persamaan ini tidak ekuivalen. Ya. Jadi tidak ekuivalen, 3A sama dengan 6 dan 2 tambah A sama dengan 7. Jadi kesimpulannya adalah suatu persamaan dikatakan ekuivalen jika variabel dalam persamaan-persamaan tersebut bernilai sama. Contohnya, P tambah 8 sama dengan 10 dan P sama dengan 9 kurang 7. Punya nilai P sama-sama 2. Tapi 3A sama dengan 6 dan 2 tambah A sama dengan 7 tidak ekuivalen. Kenapa?
karena nilai A berbeda, sehingga saya katakan bahwa tidak ekuivalen, yaitu suatu persamaan akan tetap sama jika ditambahkan atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Maksudnya bagaimana? Jadi 3A tambah 5 sama dengan 13. Jadi persamaan ini akan tetap sama kalau jadi 3A tambah 5 sama dengan 13. Masing-masing saya tambahkan atau kurangkan dengan bilangan yang sama. Jadi sebelumnya saya ingin katakan bahwa kalau misalnya ada tanda sama dengan, di sebelah kiri sama dengan ini saya sebut dengan ruas kiri, sementara untuk bagian sebelah kanan sama dengan, itu saya sebut dengan ruas kanan. Jadi 3A tambah 5 ini ruas kiri, 13 ruas kanan. Jadi masing-masing ruas akan tetap sama kalau saya tambahkan atau kurangkan dengan bilangan yang sama. Misalnya, saya mau kurang 1, berarti ruas kanannya supaya sama, berarti tetap saya harus kurangkan 1. Ya. Atau misalnya, 3A tambah 5 sama dengan 13. Nilai ini akan tetap sama kalau misalnya saya tambahkan dengan negatif 5. Ini berarti supaya sama, berarti 13 saya harus tambahkan dengan negatif 5. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa tujuan kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan yang sama? Jadi tujuannya nanti supaya kita dapat kira-kira nilai A itu berapa. Jadi kita sudah dapat 3A tambah 5 dikurang 5, ditambah negatif 5, supaya di sini nanti tertinggal 3A. Jadi positif 5 supaya hilang, saya harus tambahkan dengan angka yang sama tetapi tandanya berbeda. Jadi di sini positif 5, maka karena positif 5 yang akan disingkirkan sehingga tertinggal sehingga tertinggal 3A, berarti saya harus tambahkan dengan negatif 5 supaya jadi 0 di sini, ya. Kemudian saya bisa tuliskan selanjutnya sama dengan 13 tambah negatif 5, yaitu 8. Ya. Nah, selanjutnya saya mau A itu bernilai berapa. Nah, jadi supaya tertinggal di sini 1A, ingat di bagian atas bahwa ini adalah 3 kali A sama dengan 8. Supaya tertinggal 1 kali A, berarti masing-masing ruas saya bagi dengan 3. Nah, kenapa saya harus bagi 3? Supaya nanti bagian terakhir saya dapat 1 kali A, bukan lagi 3 kali A. Jadi 1A itu sama dengan 8/3. Nah, kalian mungkin tidak pernah membayangkan kalau ternyata A di sini harus diganti dengan angka 8/3. Mungkin kalian sudah coba 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ternyata
Nilai di sini adalah bilangan pecahan, yaitu 8/3. Makanya di sini kita harus menggunakan cara-cara untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Jadi di sini masih tahap yang paling awal. Jadi saya misalnya tuliskan 5A tambah 2 sama dengan 22. Kira-kira nilai A saya harus ganti berapa supaya pernyataan ini benar? Atau penyelesaian dari persamaan 5A tambah 22 sama dengan 22 itu saya harus ganti nilai A berapa? Nah, cara pertama adalah kita harus tinggalkan 5A di ruas kiri. Berarti yang tidak berhubungan dengan A di sini saya harus pindahkan atau saya harus hilangkan. Jadi 5A ditambah 2 sama dengan 22. Berarti supaya angka positif 2-nya hilang, saya harus tambahkan atau kurangkan dengan bilangan tertentu. Berarti positif 2 supaya hilang, saya harus kurang 2. Supaya pernyataan ini tetap sama, persamaan ini juga tetap sama, maka di ruas kanan saya harus kurangkan dengan 2. Jadi kalau kamu tambahkan 1 juta di ruas kiri, berarti tambahkan juga 1 juta di ruas kanan, supaya tetap sama. Jadi sekarang kita selesaikan. Jadi 5A tambah 2 kurang 2. Jadi positif 2 kurang 2 hasilnya 0, kemudian 5A. Jadi 5A tambah 0, atau bisa saja saya langsung tuliskan di sini 5A sama dengan 22 kurang 2, 20. Nah, jadi sekarang di sini kita sudah dapat 5A, yaitu 5 kali A sama dengan 20. Atau maksudnya 5 kali berapa sama dengan 20. Tapi caranya adalah kita harus bagi. Jadi untuk menghilangkan angka 5 di sini, karena di sini adalah perkalian, maka cara menghilangkan angka 5 adalah dengan membagi 5. Bukan lagi pengurangan atau penjumlahan, tapi harus dibagi. Karena kenapa? Ini adalah perkalian 5 kali A. Supaya angka 5-nya hilang, berarti kita harus bagi 5. Berarti ruas kanannya juga saya harus bagi dengan 5. 5A bagi 5, 5 bagi 5 1, berarti 1A, 1A, atau saya cukup tulis di sini nilai A sama dengan 20/5, yaitu 4. Nah, apakah A sama dengan 4 benar? Berarti saya uji kembali, berarti 5 kali A, 5 kali 4 ditambah 2 sama dengan 22. 5 kali 4, ingat, jangan selesaikan 4 tambah 2 terlebih dahulu, tapi harus selesaikan perkalian. 5 kali 4, 20, ditambah 2 sama dengan 22. Misalnya, 7A tambah 8, 7A tambah 8 sama dengan 64. Jadi di sini kita nggak perlu lagi pikirkan kedua ruas dikurang 8. Jadi mungkin kamu berpikir, tapi boleh juga 7A di sini, 7A tambah 8 sama dengan 64. Jadi supaya plus 8-nya tersingkir, supaya tertinggal 7A, berarti di sini saya kurang dengan 8. Berarti di ruas kanan juga dikurang 8. Tapi di sini supaya lebih cepat, kita hanya perlu menggunakan istilah berpindah ruas. Jadi di sini berpindah ruas itu kita bisa tuliskan. Jadi karena yang berpindah ruas hanya 8, yang lain tetap di tempat. Jadi saya tuliskan yang tidak berpindah tempat, yaitu 7A sama dengan 64. Nah, positif 8-nya berpindah ruas ke ruas kanan sehingga berubah tanda. Jadi, positif 8 di ruas kiri berubah menjadi negatif 8. Jadi, seperti ini. Positif 8 berpindah ruas sehingga menjadi negatif 8. Sehingga di sini saya tuliskan 7A sama dengan 64 kurang 8, yaitu 56. Nah, di sini 7 juga kita harus pindahkan, ya. Jadi tadi yang pertama 8 itu berpindah jadi negatif 8. Sekarang 7 juga harus berpindah tempat. Tapi ingat, karena 7 berpindah ruas, tapi di sini adalah 7 kali A, bukan 7 tambah A.
Sehingga perpindahan ruas dari 7 ini bukan berubah tanda dari positif ke negatif, tapi 7 kali A ketika 7 dipindahkan maka tandanya berubah menjadi penyebut. Bukan lagi tanda berubah positif negatif, tapi tanda berubah menjadi penyebut. Berarti dibagi 7. Berarti di sini karena 7 sudah berpindah, sehingga saya tinggal tuliskan A sama dengan 56. 7 berpindah ruas. Berarti di sini karena 7 perkalian, berarti berpindah ruasnya itu harus dibagi 7. Ya, tidak sama dengan di atas. Di atas ditambah 8, berarti ruas kirinya berubah tanda menjadi negatif. Di sini sekali lagi saya katakan bahwa di sini ketika berpindah ruas, maka harus dibagi. Karena kenapa? Di sini 7 kali A. Ketika dipindahkan, maka tanda kalinya berubah menjadi tanda bagi. Sehingga saya dapatkan di sini A sama dengan 8. Kalau kalian uji, kalian ganti A sama dengan 8 ke 7A tambah 8 sama dengan 64, maka kalian akan mendapatkan tanda atau persamaan atau kalimat yang benar. Jadi A sama dengan 8 disebut dengan, kita bisa sebut dengan akar atau persamaan. Jadi kita bisa sebut dengan A sama dengan 8 adalah akar atau penyelesaian. Nah, selanjutnya bagaimana jika ternyata di kedua ruas itu ada variabel dan ada juga angka-angka. Misalnya 5P tambah 7 sama dengan 6P kurang 14. Nah, bagaimana jika kedua ruasnya, baik ruas kiri ada P, ruas kanan juga ada P. Di ruas kiri juga ada angka 7, di ruas kanan ada negatif 14. Jadi bagaimana saya menyelesaikan hal ini? Jadi untuk bagian ini, kumpulkan semua P di bagian ruas kiri. Jadi saya bisa katakan seperti ini, berarti P yang mengandung variabel P yaitu 5P dengan 6P harus disatukan di ruas kiri atau ruas kanan. 7 dengan negatif 14 juga harus disatukan. Berarti 7 harus berpindah, 6P juga harus berpindah. Saya kasih catatan di sini bahwa 7 harus berpindah dengan 6P harus berpindah. Jadi 6P harus pindah ke ruas kiri supaya 5P dengan 6P sama. Ya. Berarti saya bisa tuliskan di sini 5P yang tidak berpindah adalah 5P dengan negatif 14. Yang berpindah hanya positif 7 dengan 6P. Positif 7 di ruas kiri, berarti saya bisa kasih tanda bahwa ketika positif 7 pindah, ingat ini adalah penambahan pengurangan, berarti positif 7-nya pindah menjadi negatif 7. Ya, boleh juga diletakkan di belakang seperti ini. Misalnya kalian maunya tadi negatif 14 di sini. Jadi negatif 14, kemudian negatif 7-nya itu berpindah ke belakang sini. Jadi positif 7 berpindah menjadi negatif 7. Boleh juga. Nah, sekarang 6P berpindah ke ruas kiri. Berarti 6P berubah menjadi negatif 6P. Karena di ruas kiri kanan tadi positif, berarti berpindah hasilnya negatif. Nah, sekarang semuanya udah berada pada satu tempat. Jadi sama-sama P di ruas kiri dan sama-sama konstan di ruas kanan. Jadi 5P dikurang 6P berarti negatif 1P. Jadi 5P kurang 6P sama dengan negatif 1P. Jadi saya akan selesaikan lagi yang ruas kanan, berarti negatif 1P sama dengan negatif 14 kurang 7 negatif 21. Nah, ternyata kita kan maunya cari nilai P sama dengan berapa. Nah, sementara di sini adalah negatif P. Jadi negatif P adalah negatif 21. Jadi kita mau singkirkan angka negatif. Berarti angka negatifnya saya singkirkan dengan cara pindah ruas. Berarti positif P sama dengan negatif 21, negatif berarti dibagi negatif 1. Ingat di sini bahwa negatif 1,
Sehingga P saya dapatkan adalah negatif bagi negatif positif, 21 bagi 1, 21. Ternyata ketika saya ganti P sama dengan 21, maka hasilnya akan sama. Apakah itu benar? Jadi 5 kali P, 21, ditambah 7 sama dengan 6 kali P, yaitu 21 dikurang 14. Jadi saya selesaikan 5 kali 21 sama dengan 105, ditambah 7 sama dengan 6 kali 21, berarti 126 dikurang 14. 105 tambah 7, 112, 126 kurang 14, 112. Jadi sama ruas kiri maupun ruas kanan, berarti benar bahwa P sama dengan 21. Untuk selanjutnya, jadi misalnya muncul seperti ini. 3 kali 2X tambah 7 sama dengan 5 kali X kurang 4. Nah, bagaimana saya selesaikan ini? Jadi pertama, saya harus hilangkan dalam kurungnya, karena ini tidak mungkin kita bisa pindahkan tanpa menyelesaikan terlebih dahulu, atau harus dijabarkan. Jadi 3 kali 2X, kemudian 3 kali positif 7, dengan 5 kali X, dengan 5 kali negatif 4. Kerjakan sesuai dengan ruas tempat dia berada. Jadi 3 kali 2X, 3 kali 2, 6 kali X, 6X. 3 kali 7, berarti positif 21, sama dengan 5 kali X, 5X. 5 kali negatif 4, negatif 20. Nah, persamaan ini sudah menyerupai seperti tadi. Jadi, saya selesaikan dengan cara kumpulkan semua X di ruas kiri dan kumpulkan semua konstan di ruas kanan. Ya, jadi 21 yang tidak memiliki variabel itu saya kumpulkan di ruas kanan. Jadi 6X, ya 6X sudah saya tulis, jadi saya coret aja mungkin. Kemudian 5X saya mau letakkan di ruas kiri, berarti positif 5X berubah menjadi negatif 5X. Negatif 5X-nya sudah saya tulis. Kemudian sama dengan, berarti positif 21 saya mau pindahkan, berarti berubah menjadi negatif 21. Saya ganti tandanya. Jadi karena negatif 21 saya sudah tulis, berarti 21 di sini saya coret. Kemudian negatif 20 tetap pada ruas kanan, berarti saya tuliskan di sini negatif 20. Nah, sekarang saya selesaikan 6X kurang 5X. Berarti X di sini, ini sama-sama X, berarti 6 kurang 5, 1. Jadi 1X saya nggak usah tulis, cukup X sama dengan negatif 21 kurang 20. Negatif 21 kurang 20, negatif 41. Nah, mungkin ada yang mau, misalnya kita sudah dapatkan tadi 6X. Jadi 6X tambah 21 sama dengan 5X kurang 20. Mungkin kalian mau, misalnya 21 dengan negatif 20 saya mau kumpulkan di ruas kiri. Sementara 6X dengan 5X saya kumpulkan di ruas kanan. Apakah hasilnya nanti akan berpengaruh? Apakah X bukan negatif 41? Nah, kita mau coba di sini. Jadi, saya tulis sama dengan, jadi yang akan berpindah di sini adalah 6X. 6X yang akan berpindah ke ruas kanan, sementara negatif 20 akan berpindah ke ruas kiri. Jadi, saya mulai tuliskan 6X. Berarti 6X saya pindahkan, sehingga berubah menjadi negatif 6X. 21 tetap, berarti tidak berubah tanda. Kemudian 5X. 5X tetap di ruas kanan, berarti tetap tulis positif 5X. Nah, negatif 20. Negatif 20 karena berpindah ke ruas kanan, ruas kiri, maka negatif 20 berubah tanda menjadi positif 20. Jadi sama dengan 21 tambah 20, 41. Negatif 6X tambah 5X. Berarti X di sini negatif 6 tambah 5, negatif 1X.
tapi satunya nggak usah ditulis. Nah, kita kan maunya nilai X, sementara di sini negatif X. Karena di sini negatif 1 kali X, maka negatif 1 harus kita pindahkan dengan cara dibagi. Jadi 41 dibagi negatif 1. Nah, sementara di sini X negatif 1-nya sudah berpindah ruas, sehingga saya tuliskan X sama dengan, nah jadi 41 bagi negatif 1, berarti negatif 41 sama dengan X. Nah, mungkin kalian lihat, wah ini kayaknya kok negatif 41-nya di kiri, sementara bagian pertama tadi negatif 41 di kanan. Mungkin nggak sama. Sebenarnya sama, ya, cuma berbeda letak. Jadi X sama dengan negatif 41, kemudian yang satu lagi negatif 41 sama dengan X. Berarti sama hasilnya, yaitu X sama dengan negatif 41. Jadi di bagian ini, kalau kalian jumpai perkalian di awal, di bagian soal, misalnya contoh lain yang saya mungkin ingin bagikan adalah 2 kali 5x kurang 6 sama dengan 3 kali 3x kurang 7, kemudian ditambah 2x. Nah, bagaimana saya mengerjakan ini? Nah, tetap usahakan supaya nggak ada perkalian satu suku kali dua suku. Jadi 2 kali 5x kurang 6 perkalian satu suku kali dua suku, usahakan jabarkan terlebih dahulu. Jadi 2 kali 5x, 2 kali 5 10x, ya, 2 kali 5x 10x. Kemudian 2 kali negatif 6, negatif 12 sama dengan 3 kali 3x 9x, di sini 9x, 3 kali negatif 7, negatif 21, kemudian terakhir ditambah 2x. 3 nggak dikali dengan 2x ya, karena ini berbeda, nggak dikalikan ya. Jadi sekarang saya mau pindahkan semua yang variabel x ke ruas kiri. Tapi kita lihat dulu, ternyata di sini ada suku sejenis 9x dengan 2x. Jadi nggak apa-apa saya satukan terlebih dahulu. Jadi di sini 9x tambah 2x, boleh kalian langsung pindahkan 9x tambah 2x, boleh juga disatukan di sini terlebih dahulu. Jadi misalnya 9x tambah 2x berarti 11x kurang 21, berarti di sini tetap 10x kurang 12. Nah, misalnya saya mau pindahkan 11x ke ruas kiri, berarti 10x tetap, ya, di sini tetap. Kemudian 11x berpindah, berarti menjadi negatif 11x, karena di sini positif, berpindah ruas menjadi negatif, sama dengan negatif 12 di ruas kiri berpindah ke ruas kanan. Berarti negatif 12-nya berubah menjadi positif 12, negatif 21 tetap di ruas kanan, berarti hasilnya seperti ini. 10x kurang 11x, berarti 10 kurang 11 negatif 1x sama dengan 12 kurang 21. Berarti 12 kurang 21 negatif 9. Nah, negatif x sama dengan negatif 9. Jadi saya mau pindah ruaskan negatif di sini, tapi karena di sini adalah negatif 1 kali x, berarti pemindahan ruasnya itu saya harus bagi. Berarti negatif 9 dibagi negatif 1. Berarti saya dapatkan di sini nilai x sama dengan negatif bagi negatif positif, 9 bagi 1, 9. Berarti kalau saya ganti nilai x di sini sama dengan 9, maka persamaan tersebut akan benar. Contoh soal dalam matematika, misalnya ada soal seperti ini. Nah, ada dua persegi. Jadi persegi yang satu, jadi saya kasih kode 1 untuk persegi pertama, persegi panjang pertama saya kasih kode di sini. Kemudian persegi panjang kedua saya kasih kode di sini. Nah, jadi kita diberitahu bahwa luas kedua persegi panjang sama. Jadi luas persegi panjang 1 dan luas persegi panjang 2 sama. Tentukan luas masing-masing persegi panjang. Jadi caranya saya dapatkan bagaimana? Jadi pertama kita harus pahami bahwa luas dari
luas dari persegi panjang pertama sama dengan luas dari persegi panjang kedua. Nah, bagaimana cara mencari luas dari persegi pertama dan persegi kedua? Jadi caranya adalah saya kalikan panjang dengan lebar. Luas persegi panjang pertama yaitu 18 cm dikali X tambah 2 sama dengan luas kedua. Berarti panjangnya 15 cm, panjangnya adalah 15 cm dikali X tambah 4. Jadi ini adalah panjang kali lebar. Ingat ya, rumus luas persegi panjang kali lebar 15 kali X tambah 4. Kemudian luas persegi pertama 18 kali X tambah 2. Jadi maksud pertanyaannya di sini adalah tentukan luas masing-masing persegi panjang itu, tentukan dalam angka, kira-kira berapa. Ini kan masih ada X. Kira-kira X saya harus ganti berapa supaya luasnya tepat. Kita kan dikasih tahu luas kedua persegi panjang sama. Sehingga saya buat menjadi seperti ini, luas persegi panjang pertama sama dengan luas persegi panjang kedua. Jadi saya selesaikan seperti tadi supaya saya dapat nilai X. Berarti saya bisa teruskan ke bawah dengan menyelesaikan perkalian terlebih dahulu. Jadi dijabarkan 18 kali X, kemudian 18 kali 2. Sama dengan 15 kali X, kemudian 15 kali 4. Nah, 18 kali X berarti 18X ditambah 18 kali 2, 36. Sama dengan 15 kali X, 15X ditambah, jadi 15 kali positif 4 yaitu positif 60. Nah, sekarang kita satukan masing-masing X. Jadi terserah 18 mau pindah ke kanan atau 15 yang mau pindah ke kiri, oke, gak apa-apa. Tapi 18X, saya mau bawa 15X ke ruas kiri, berarti positif berubah menjadi negatif. Ya, saya lihat di atas ini. Oke, ya. Berarti 18X. Berarti positif 15X berubah menjadi negatif 15X. Negatif 15X sama dengan negatif 15 nya udah berpindah, berarti tersisa 60 di sini. Berarti 60, positif 36-nya berpindah jadi negatif 36. Ini berubah tanda positif menjadi negatif karena di atasnya dijumlahkan atau dikurangkan saja, jadi harus berubah tanda. 18X kurang 15X, 18 kurang 15 karena sama-sama X, berarti boleh dikurangkan angkanya atau koefisiennya. 18 kurang 15, 3, kemudian 3X ya. Kemudian sama dengan 60 kurang 36, 60 kurang 36 berarti 24. Jadi 3X atau 3 kali X sama dengan 24. Nah, berarti di sini X-nya berapa? Saya harus singkirkan angka 3, tapi karena 3 ini adalah perkalian dengan X, jadi 3 kali X, berarti saya harus singkirkan 3 dengan cara, atau saya pindahkan 3 ke ruas kiri dengan cara menjadi pembagi. Berarti X sama dengan 24, karena 3 berpindah dari perkalian menjadi pembagian. Berarti X sama dengan 24 bagi 3, 8. Nah, pertanyaannya sebenarnya bukan X, tapi yang ditanyakan tadi adalah luas masing-masing persegi panjang. Tapi saya sudah dapatkan X sama dengan 8. Berarti X saya ganti dengan 8. Berarti 8 tambah 2 sama dengan 8 tambah 2, 10. Berarti lebarnya adalah 10. Kemudian X tambah 4. X-nya saya ganti dengan 8. Kemudian ditambah 4 sama dengan 12. Berarti luas yang dimaksud adalah, karena pertanyaannya adalah luas, berarti luas untuk bangun pertama berarti 18 kali 10. 18 kali 10, ini 18 cm. Jadi 18 cm kali 10 cm. Kira-kira hasilnya berapa 18 cm kali 10 cm?
Jadi ingat seperti variabel berarti 18 kali 10 180, cm kali cm berarti cm pangkat 2. Jadi jangan lupa sentimeternya dikalikan juga seperti variabel. Sehingga luas itu satuannya selalu cm dikuadratkan ya. Jadi cm kali cm, cm pangkat 2. Sementara untuk luas kedua, jadi luas untuk bangunan kedua, bangunan persegi kedua yaitu panjangnya 15 cm dikali 12. Jadi saya tuliskan di bagian bawah supaya lebih oke. Jadi luas kedua itu sama dengan 15 cm kali 12 cm. 15 kali 12 180 cm kali cm, cm pangkat 2. Inilah makanya kalau kalian cari luas jangan lupakan satuannya. 15 kali 12. Ya. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.